Oh haleluya Bapak, kami serahkan hidup kami saat ini. Oh terbukalah tingkap dimensi sorga terbuka, dan kami ada di hadirat-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Cengkram hati kami, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang berharga, firman-Mu yang hidup dan berkuasa, sehingga kami yang datang lemah kami dikuatkan, kami yang susah kami dihiburkan, kami yang tetap jalan Tuhan buka jalan. Di hadirat-Mu ada jawaban, ada mujizat, ada pertolongan, ada breakthrough, terobosan terjadi bagi setiap pergumulan, baik pelayanan, baik pribadi, baik keluarga, rumah tangga. Terima kasih Bapak. Oh, saatnya kami akan berdoa firman. Biar Tuhan yang melenceng daripada kebenaran yang puaskan hanya yang murni, suci dan kudus dan sempurna daripada-Mu. Terima kasih. Kami siap diberkati lewat firman. Bungkus kami dengan kuasa dan tempat mati. Pekerjaan jahat dihancurkan dan dibuang ke jurang kita. Di dalam kami diberkati semua. Demi nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adalah puji Tuhan ya, kita setelah memuji menyembah Tuhan, jadi memang di dalam ibadah itu ada etiketnya. Pola ibadah sempurna adalah tabernakel, di mana ketika orang masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus melewati 4 pintu. Itu 4 pintu bicara 4 Injil ya, 4 Injil. Dan dia masuk di halaman depan itu ada apa namanya mesbah. Itu mesbah berbicara kolam. Tempat kecil dia masuk pada pertobatan, kemudian dia akan mempersembahkan korban ya. Jadi di hadapan Tuhan korban itu adalah dulunya daging dari lembu sapi, kambing domba, dipersembahkan bersih, dibersihkan dan dipersembahkan. Tapi sekarang yang menjadi persembahan bukan lagi kambing domba, tapi adalah kedagingan kita, kan? Kita mempersembahkan kedagingan kita, kesombongan kita, kita bakar semua itu. Kita memuji-muji Tuhan ya, kita menghampakan semua itu yang ada di dalam. Kemudian kita akan masuk ke ruang kudus, ya itu adalah konsep ibadah yang di ruang kudus itu ada mesbah roti, ya roti, ada meja roti rujukan, kemudian ada kakidian, itu roti bicara firman ya. Jadi kita saat ini sudah masuk ke ruang kudus sebenarnya menurut konsep ibadah yang masuk ruang ya, kemudian nantinya kan itu di ruang antara masuk ke ruang kudus dan maha kudus ada mesbah dupa. Itu berbicara pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata pada Yohanes 4 ayat 23 bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan di luar dari Roh Kudus dan di luar dari kebenaran firman itu tidak akan tembus. Memang Tuhan Maha tahu, tetapi secara hak untuk akses ya sebagai anak Tuhan kita harus melewati tahapan-tahapan ini. Nah, ini saatnya kita sudah masuk pada roti atau pemberitaan firman ya. Oke. Kalau ada rema, kalau ada penyataan ya, saya menghormati pernyataan Roh Kudus sebagai yang terkemuka yang kami akui karena kita berdasar kepada tuntunan Roh Kudus. Jadi apa yang dari Roh Kudus meskipun menghormati itu ya. Oke, kalau tidak ada kita buka pada Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4
ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama saja. Ya, sudah dapat semua. Demikian 1, 2, 3 dalam nama Yesus. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Yahweh semesta alam. Katakan amin. Saudara, memang hidup ini saya amat-amati, memang hidup ini tidak bisa hanya dengan kecerdikan, kepandaian, kepintaran semata. Itu belum menjamin Anda berhasil dan berbahagia. Yang menjadi jalan siapa? Jiwa dan tubuhnya di dalam, itulah yang paling the best. Jadi hidup ini bukan dengan kekuatan dan kehebatan Anda. Apapun Anda punya tips-tips yang terbaik, belum tentu kalau Anda di dunia yang sebelum bertobat ya mungkin saja. Tapi kalau memang bicara secara sepenuhnya kehidupan ini penuh dengan berbagai aspek, saudara, firman katakan, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan, tetapi apabila engkau sinkron, sehati, sepikir, sejiwa, selaras, seirama dengan Roh Kudus, itulah yang the best. Karena kesombongan mungkin atau kedagingan saya cari ilmu paling hebat, bukan ilmu matematika atau apa. Saya mau cari ilmu betul, ilmu yang paling hebat ya, yang bisa dimiliki secara mistik atau apapun. Saya percaya itu dulu ya. Artinya saya berpikir dunia ini kita kuat ya. Dan ternyata firman katakan kekuatan bunga keperkasaan, tetapi apabila engkau bisa menyatu dengan Roh Kudus, itulah yang terbaik, saudara. Karena firman katakan, melainkan dengan Rohku, saudara. Anda kalau dipakai Roh Kudus, Anda tidak usah takut biar 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 pontang-panting rebah sisi kananmu, engkau cuma akan melihat dan memandang balasan bagi orang-orang fasik. Kalau Roh Kudus bilang maju, maju, saudara. Jadi saudara, inilah kekuatan yang paling hebat yang saya cari-cari dari itu. Ternyata itu adalah Roh Kudus. Barang siapa memiliki Roh Kudus, sebenarnya bukan juga dia memiliki, ya. Artinya karena dia penyerah kepada Roh Kudus. Saudara, banyak orang di dunia sebenarnya sudah dijamah Roh Kudus. Tetapi mereka tidak mau dipimpin Roh Kudus. Mereka mau mengandalkan akal mereka. Mereka mau mengikuti tidak selaras dengan Roh Kudus. Dan banyak anak-anak Tuhan bahkan sudah jauh dari Roh Kudus. Banyak, saudara. Contohnya saya lihat di dalam lingkungan kita sih, bukan jauh-jauh. Berapa? Kita justru lihat memang kenyataan yang sebenarnya terjadi di dalam hidup ini. Di dalam berjemaat itu sebenarnya saya melihat bahkan tanpa sadari orang-orang itu melenceng dari kebenaran. Dan hidup dalam kedagingan, dalam kesombongan tidak akan kacau balau bis tanah masing Padahal tahu dia tidak bisa bawa satu jiwa pun pada keselamatan. Dan ada orang yang begitu egois, bahkan karena mendukung sesuatu pribadi, mereka membutakan mata mereka kepada kebenaran, membela orang secara membabi buta, menimbulkan kekacauan ini.
sehingga kita menjadi teladan, justru menjadi bahan cemoohan. Wah, ini mereka ini gerombolan apa namanya? Itu banyak masalah dalam bilang. Kenapa? Dari dalam sendiri mereka lupa bahwa seperti saudara Usa ketika dia mau menjamah tabut perjanjian, ya, bukan imam, dia dalam kondisi sebenarnya tidak layak, ya. Dia maksudnya baik sebenarnya. Maksudnya dia mau sebenarnya Musa itu maksudnya baik karena tabut itu rupanya mau diangkut oleh pedati kan, pakai ditarik oleh lembu. Itu tiba-tiba